Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua kelas sinematografi, di pertemuan 4 kali ini saya coba menyinggung tentang elemen-elemen atau komposisi dari framing, atau bisa kita ketahui juga secara umum yaitu shooting. Seperti apa kaidah-kaidahnya, seperti apa pengambilan gambar yang baik dan benar, karena di minggu lalu itu entah ada yang bertanya secara basic bahwa sinematografi itu apa, layak atau tidaknya video dinyatakan secara sinematik itu kalau seperti apa. Maka dari itu seharusnya ini merupakan konsentrasi dari mata kuliah teknik kamera. Tetapi balik lagi, karena di mata kuliah saya adalah mata kuliah induk, tidak ada salahnya dan sah-sah saja ketika saya membahas tentang beberapa mata kuliah pendukung, diantaranya teknik kamera. Pada slide pertama ini, pembahasan kita tentang shooting itu adalah element of the shot. Maksudnya elemen of the shot itu adalah unsur-unsur, bagian atau part di dalam sekali pengambilan gambar. Contohnya, pertama itu ada motivasi atau motivation. Jadi dalam satu kali kalian menekan tombol record sampai kalian stop tombol record, itu harus mengandung adanya motivasi. Jadi di setiap elemen of the shot kalian harus ada artinya, harus ada filosofinya. Misalnya seperti pada slide, shot gelas jatuh bisa menggambarkan kehancuran. Berarti ketika kalian merekod gambar yang isinya adalah gelas yang jatuh, itu apa artinya? Maksudnya apa? Kalau kita flashback ke materi pertama, itu berarti kita membahas mengenai miss and scene di dalam elemen of the shot. Saya harap pengertian miss and scene menyeluruh, kalian sudah mengerti. Kemarin kita bicara miss and scene dari naskah, sekarang kita bicara miss and scene dari pengambilan gambar. Kemudian yang kedua itu ada informasi. Misalnya, pertunjukan konser musik harus ada shot panggung, penyanyi, pemain gitar, penonton, dan lain-lain. Maksudnya apa? Berarti semua yang ada di dalam shot kalian terkait dari pentas atau show atau konser itu harus menunjukkan lokasi, sedang apa, when and where-nya itu seperti apa. Nggak mungkin kita kontennya adalah konser, kalian mengambil gambarnya pegunungan, tidak ada informasinya, haram informasinya, karena harus menunjukkan sisi informasinya. Kemudian yang ketiga yaitu komposisi. Ini yang paling penting, composition. Goalnya apa? Goalnya adalah ketika penonton merasakan kenyamanan pada saat menyaksikan tayangan hasil dari pengambilan gambar kalian. Mengandung 4 unsur, yaitu framing, illusion of depth, subject atau objek, dan color atau warna. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian ada sound. Sound itu harus relate dengan gambar yang kalian ambil. Contohnya jalan raya, apa nih nuansanya atau atmosfernya ketika suara yang ada di jalan raya? Bising, suara knalpot kendaraan, kemudian suara klakson, kemudian suara mesin mobil, dan lain-lain. Itu dipertegas kekuatan dari visualnya oleh audio. Kemudian yang nomor 5 adalah angle. Angle itu sudut pandang, perspektif, di mana mata penonton itu ibaratkan kamera yang kalian letakkan terhadap objek, terhadap subjek. Jadi angle-nya ada di mana, disitulah perwakilan mata penonton via layar kaca. Sudut pengambilan gambar akan memberikan kekuatan pada sebuah shot. Ketika kita mengambil gambar dari jauh, objeknya apa? Mobil. Oh ya udah, kita berarti melihat
satu sosok mobil. Ketika kita mengambil angle yang lebih dekat, yang lebih padat, kita melihat bukan ya hanya mobil, tetapi detailnya apa? Ada kaca spion, ada ban, ada pintu, dan lain sebagainya. Itu semua dikarenakan angle, sudut pandang. Yang keenam ada continuity atau kontinuitas. Adalah shot yang digunakan untuk menyambung antar sekuen gambar. Maksudnya, kita harus membuat rangkaian gambar itu secara kronologis. Jadi, tidak boleh yang namanya kita mengambil gambar jumping-jumping. Oke, baik. Sekarang kita coba bahas tentang 3 jenis angle. Angle itu secara SOP audiovisual hanya dibagi menjadi 3 jenis saja. Low angle, level, dan high angle. Dimulai dari yang paling bawah, penempatan kamera di bawah objek atau subjek. Kita sebut dengan low angle. Teman-teman, rekan bisa melihat dalam slide-nya sampel gambar dan contohnya seperti apa pada pengambilan gambar low angle. Kemudian yang paling penting menurut saya adalah yang sering sekali kita gunakan dalam pengambilan gambar, entah itu drama atau non-drama, yaitu eye level. Eye level itu ketika posisi kamera sejajar dengan mata objek atau subjek. Kenapa saya bilang eye level itu sering sekali digunakan dalam proses pengambilan gambar? Karena pada umumnya tinggi seseorang itu menjadi dominan dalam pengambilan gambar, maksudnya begitu. Akan selalu ada, bahkan banyak ya, yang namanya adegan percakapan dalam sebuah scene, dalam sebuah film, dalam sebuah naskah. Sementara yang namanya percakapan itu didominasi dengan adanya orang yang bertatap muka. Nanti saya akan jelaskan bagaimana pemecahan gambarnya ketika kita menghadapi shot atau yang melibatkan orang yang sedang berjalan. Intinya angle-nya adalah eye level. Kemudian yang terakhir adalah high angle, di mana prosesnya pengambilan gambar atau tata letak kamera lebih tinggi dari objek atau subjek yang akan kita rekam. Untuk contoh jelasnya ada di slide, nanti silahkan teman-teman pahami sendiri. Slide selanjutnya cross shot, saya minta konsentrasinya lebih detail lagi karena di sini saya akan memberikan pemahaman tentang pemecahan shot ketika kalian menghadapi adegan dialog. Diperhatikan kolom master shot. Pengertian dari master shot adalah pengambilan gambar dengan posisi kamera mengcover seluruh subjek. Berarti semuanya harus masuk. Dalam artian ketika kita bicara master shot, orangnya, propertinya, semuanya include dan tidak ada yang terpotong. Kemudian ketika sudah aman master shotnya, baru kita lakukan cover shot. Cover shot pertama itu berarti bebas. Kalian mau mengambil yang mana? Di sini dikasih contoh ada laki-laki yang duluan atau perempuan yang duluan. Intinya cover shot itu hanya untuk komposisi satu orang. Dan perhatikan di atas kepalanya jangan sampai terpotong. Itu namanya headroom. Kita wajib memberikan ruang atau space di atas kepalanya dan jangan juga terlalu kebablasan. Seperti apa patokannya? Sering-sering nonton film karena tidak ada patokan resminya. Nanti itu akan paham dengan sendirinya ketika kalian sering melakukan pengambilan gambar. Demikian pula dengan cover shot yang kedua. Frame-nya sama, komposisinya sama, dan yang harus diperhatikan adalah garis imajiner. Jangan sampai melanggar garis imajiner. Garis imajiner itu ketika dilanggar itu namanya cross line. Itu sangat haram hukumnya.
Maksudnya apa cross the line atau garis imajiner? Garis imajiner itu adalah garis bantu arah pandang dua subjek atau objek yang terekam oleh kamera. Jangan sampai melanggar garis imajiner. Garis imajiner itu ketika dilanggar namanya cross the line. Itu sangat haram hukumnya. Maksudnya apa? Cross the line atau garis imajiner. Garis imajiner itu adalah garis bantu arah pandang dua subjek atau objek yang terekam oleh kalian. Ketika kalian melakukan pengambilan gambar dari cover shot pertamanya sebelah kiri, si orang pertama, kiri nih ya, kita bicara kiri pundak belakang. Kiri pundak belakang orang pertama. Maka ketika kita ambil lawan bicaranya, otomatis harus dari kanan belakang, lurus. Jangan kiri ketemu kiri, jangan. Nyerong berarti ada asumsi penempatan kameranya tidak stabil. Dan itu melanggar, berarti mulai dari mana? Mulai dari kiri, berarti tektoknya dari kiri. Mulai dari kanan, berarti tektoknya dari kanan. Seperti itu. Itu yang namanya cover the shoulder shot. Berarti pengambilan gambar ada di pundaknya subjek. Jangan sampai salah. Ketika teman-teman salah melakukan pengambilan gambar, yaitu salah melakukan penempatan imajiner dalam pengambilan gambar, maka terjadi cross the line, itu haram hukumnya. Nah, untuk tadi penjelasan mengenai garis imajiner, cross the line, cover shot, itu yang menjadi trigger perkuliahan kita di pertemuan hari ini. Seperti yang tadi kita bahas di awal bahwa ada 4 unsur dalam framing. Salah satunya adalah yang ada di slide terakhir ini, yaitu komposisi atau composition. Perhatikan objek di dalam set yang ada anjing kecil. Atas kepala anjing kecil itu disebut dengan headroom. Headroom di atasnya kita kasih beberapa space biar tidak terlihat padat. Hati-hati. Dengan tidak adanya headroom, maka bloop objek atau bloop subjek akan terlihat mengecil, akan terlihat lebih besar, akan terlihat lebih padat. Hati-hati. Oleh karena itu, perhatikan yang namanya headroom di atas. Dan yang kedua, perhatikan juga arah pandang dari mata anjingnya sebelah kiri kita. Itu kita sebut dengan looking room. Looking room harus kita jaga. Dalam artian kita harus membeli looking room yang tidak terlalu lebar, tidak terlalu luas, dengan tujuan, dengan filosofi bahwa dia berada di tengah-tengah tempat yang memang tidak sempit, bahwa si subjek berada dalam satu lokasi, yaitu lapangan. Itu kalau kita bicara mengenai looking room dan headroom. Oke, baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Dan sekali lagi saya mengharapkan begitu banyak pertanyaan, saya sampai bilang begitu banyak pertanyaan dalam pembahasan lanjutan kita tentang element of the shot. Saya yakin kalian pasti ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, tanyakan. Malu tanya di grup, japri ke saya. Oke? Kita buat kelas kita aktif, kita buat kelas kita tidak sia-sia hanya sebatas grup saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.